Halo teman-teman, sampai jumpa kembali. Pada video kali ini kita akan membahas kemampuan numerik bagian yang kedua, yaitu perbandingan kuantitatif. Nah, ini adalah kemampuan tentang perbandingan kuantitatif bagian yang pertama, di mana kemampuan numerik perbandingan kuantitatif ini merupakan salah satu sub materi tes pada TIU CPNS 2023. Berdasarkan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 tahun 2023, perbandingan kuantitatif yaitu sebuah subtes materi dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Jadi kita diminta untuk menarik kesimpulan dari dua data yang diberikan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misalkan ini. Jika X kurang Y sama dengan 1, lalu X pangkat Y sama dengan 64. Mana dua pernyataan itu? Mana dua data itu? Dua data itu adalah yang pertama, X kurang Y sama dengan 1. Lalu data yang keduanya adalah X pangkat Y sama dengan 64. Nah, lalu kita diminta menarik kesimpulannya. Kesimpulannya, apakah X sama dengan Y kurang 1? Apakah X lebih dari Y? Apakah Y lebih dari X? Dan seterusnya. Contoh kedua lagi, misalkan, jika X sama dengan 75%, ini data pertama. Kemudian Y sama dengan setengah dikali 3 pangkat 3, ini data yang kedua, gitu ya. Nah, kita diminta menarik kesimpulan. Apakah X lebih dari Y, X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, dan seterusnya. Yang intinya perbandingan kuantitatif adalah soal-soal yang seperti ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pada video ini kita akan bahas beberapa soal. Oke, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Sebelum kita mulai belajar, kami ingin informasikan bahwa kami membuka bimbel online TIU CPNS 2023. Pada bimbel ini, teman-teman akan mendapatkan puluhan video materi belajar, ratusan soal latihan TIU CPNS lengkap dengan video pembahasan, kemudian paket tryout lengkap dengan video pembahasan. Kemudian teman-teman juga akan digabungkan dalam grup diskusi Telegram. Pada grup ini nanti teman-teman bisa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan saya dan juga dengan peserta bimbel lainnya. Teman-teman bisa gabung hari ini dan belajar mulai hari ini sampai hari tes nanti. Kita akan bahas banyak soal-soal TIU di grup diskusi Telegram. Bagi teman-teman yang berminat mengikuti bimbel ini, silahkan menghubungi WA ke nomor 0857 6610 1934. Sampai jumpa di kelas bimbel. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita. Kita mulai dari soal pertama. Soal pertama ini relatif lebih mudah dibandingkan soal-soal berikutnya ya. Nah, ini adalah datanya teman-teman. 2A sama dengan 68 itu data. 3B sama dengan 81 itu adalah data. Lalu kita diminta menarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu ada pada opsi jawaban. Apakah kesimpulan kita A kurang dari B? Atau kesimpulan kita A itu lebih dari B? Atau A sama dengan B? Dan seterusnya. Oke, untuk menyelesaikannya teman-teman, setiap soal itu berbeda cara. Untuk soal yang pertama ini, ya kita bisa lihat 2A sama dengan 68, maka kita tentukan dulu A-nya. Nah, kalau 2A itu sama dengan 68, maka A-nya sama dengan 68 dibagi 2. 68 dibagi 2 sama dengan 34. Ya, kita dapat A-nya. Sekarang B. 3B itu sama dengan 81. Berarti B-nya sama dengan 81 dibagi 3. 81 dibagi 3 adalah 27. Nah, di sini berarti teman-teman harus punya kemampuan membagi ya. Saya rasa kira teman-teman sudah bisa semua ya. Tapi tidak apa-apa untuk mengingat materi. Saya contohkan satu saja. Misalkan 81 dibagi 3. Caranya adalah mulai dari bilangan yang pertama, 81 berarti yang pertamanya adalah 8, kita bagi dengan 3. 8 bagi 3 itu tidak bulat, maka cari bilangan yang paling mendekati supaya kalau dikali 3 menjadi 8. Bilangan itu adalah 2. Kenapa 2, Pak? Karena 2 kali 3 itu hasilnya 6. Kenapa tidak 3? Kalau di sini 3, 3 kali 3, 9. Berarti berlebih ya. Lebih dari 8. Nah, berlebih nggak boleh, kalau kurang nggak apa-apa. Oke, kalau sudah kita kurangi. Nah, 8 kurang 6 itu 2. Lalu 1 yang di sini turun. 21 dibagi 3, 7. Nah, 7 kali 3, 21. Kalau dikurangi, 0 atau habis ya.
Oke, dengan demikian kita dapatkan hasilnya A sama dengan 34 dan B sama dengan 27. Berarti dari data ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa A itu lebih besar dari B. Ya, nah mari kita lihat A lebih besar dari B, berarti jawabannya adalah B. Ya, teman-teman harus tahu ini simbol kecil dari atau kurang dari gitu ya. Sedangkan ini simbol besar dari atau lebih dari. Oke, teman-teman. Nah, untuk mengingatnya gampang, kalau ini mana yang kecil, mana yang besar, mana yang kurang, mana yang lebih. Ya, teman-teman kasih aja garis satu. Jadi K kecil, atau teman-teman kasih sini di depannya jadi huruf B, B artinya besar. Oke, itu kalau teman-teman lupa. Baik, ini adalah soal yang pertama tentang perbandingan kuantitatif yang akan diuji pada TIU CPNS. Ada soal lain yang lebih rumit ketimbang ini, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ini adalah contohnya, jika A sama dengan 1/15 dan B sama dengan 15%, maka, mana kesimpulan yang tepat antara A sampai E? Oke, kalau begitu, kita coba buat A itu adalah 1/15. Oke, ini adalah A. Lalu B-nya adalah 15%. Nah, teman-teman harus tahu, setiap ada persen itu artinya per 100 ya. Persen itu artinya per 100. Kalau 15% berarti 15 per 100. Kalau 20%, 20 per 100. Oke. Nah, lihat di sini kurang dari, lebih dari, sama dengan atau tidak dapat ditentukan. Bagaimana menentukan dua pecahan ini? Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Caranya yang paling gampang adalah teman-teman lakukan kali silang ya. Ini teman-teman kali silangkan untuk menentukan pecahan yang lebih besar atau yang lebih kecil. 1 dikali 100 hasilnya adalah 100. Ya, teman-teman tulis di sini 100. 15 kali 15. Nah, silakan teman-teman kali 15 kali 15 kalikan ya. Nah, kalau saya ini udah tahu sendiri, ini hasilnya adalah 225. Kalau bilangannya seperti ini, ada cara khususnya untuk mengalinya cepat gitu ya, nggak perlu pakai gini. Teman-teman bisa lihat di channel saya, ada cara perkalian cepat selesai 5 detik. Nah, silakan nanti dicari ya. Nah, itu ada cara cepat mengali, nggak sampai 5 detik malah, 3 detik. Oke, kita lanjutkan. Dari hasil perkalian silang ini kita dapatkan, yang pertama itu adalah 100, yang kedua adalah 225. Manakah yang lebih besar antara 100 dengan 225? Jawabannya adalah 225. Karena 225 lebih besar, berarti 15 per 100 ini lebih besar. Nah, artinya B, ini tadi B, itu lebih besar daripada A. Atau A itu lebih kecil daripada B. Oke, A-nya lebih kecil ya. 100 itu lebih kecil dari 225. Berarti A itu lebih kecil dari B. Nah, kita lihat mana? Iya, jawabannya adalah A. Oke, demikian teman-teman. Gampang ya. Nah, teman-teman harus ingat trik ini nih. Nah, triknya adalah kali silang untuk membandingkan dua pecahan, mana yang lebih besar. Kalau teman-teman lambat dalam mengalihkan, ya berarti teman-teman harus berlatih mengalih cepat. Oke? Nah, kita lihat contoh soal lain pada perbandingan kuantitatif. Ada tipe lain soalnya. Kita lihat. Ini dia. Jika A sembarang bilangan, maka A pangkat 3 lebih dari A pangkat 2. A pangkat 3 kurang dari A pangkat 2. Atau sama dengan, atau A pangkat 3 lebih dari 2 kali A pangkat 2. Berarti di sini, kita diminta membandingkan sebuah bilangan yang dipangkatkan 3 dengan yang dipangkatkan 2. Ingat bilangannya sama-sama A. Oke, menurut teman-teman mana yang benar? Pangkat 3 itu artinya begini, kalau 2 pangkat 3 artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. Nah, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Kalau 2 kali 2, 4. Nah, kata dia, semua bilangan yang dipangkatkan 3 pasti lebih besar dari yang dipangkatkan 2. Nah, apakah A jawabannya? Ya, silahkan dipikirkan. Jawabannya adalah E. Tidak dapat ditentukan ya. Mengapa teman-teman? Mungkin sekilas orang akan berpikiran bahwa yang benar itu adalah A. Tentu dong yang pangkat 3 itu lebih besar dari yang pangkat 2. Karena kalau dipangkatkan 3 hasilnya
lebih besar karena kita mengalikannya 3 kali gitu ya teman-teman. Ini contohnya seperti yang baru saja kita lakukan ini, kan lebih besar yang pangkat 3. Oke, tapi perlu saya sampaikan teman-teman, di soal itu dia kasih tahu bahwa A itu adalah sembarang bilangan. Sembarang bilangan artinya boleh positif, boleh negatif. Nah, coba kalau bilangannya negatif teman-teman, negatif 2. Negatif 2 pangkat 3. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Positif 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Tapi coba jika negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya adalah positif 4. Mana yang lebih besar, negatif atau positif? Nah, positif kan? Berarti yang di pangkat 2 itu lebih besar. Kalau kasusnya bilangan positif, pangkat 3 lebih besar. Ya, kalau kasusnya yang negatif, pangkat 2 yang lebih besar. Nah, ada lagi nih teman-teman. Kalau dia 0, kan A-nya sembarang, berarti boleh 0. Coba 0 pangkat 3, hasilnya adalah 0. 0 pangkat 2, hasilnya adalah 0. Berarti pangkat 3 dan pangkat 2 itu sama. Ya, jadi kalau dia positif, pangkat 3 lebih besar. Kalau dia negatif, pangkat 3 itu lebih kecil. Kalau dia 0 itu, pangkat 3-nya dan pangkat 2-nya itu sama. Oleh karena itu, berarti karena kita tidak tahu A-nya apa, maka dia tidak dapat disimpulkan atau tidak dapat ditentukan. Oke, jawabannya adalah E. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya teman-teman. Jika A sama dengan 3,75% dari 4,56. Ya, kata dari dalam matematika itu bermakna kali ya teman-teman. Kali ya. Setengah dari 10, berarti setengah kali 10. Ya, 5 kan? Setengah dari 10 itu kan 5. Oke, dari itu artinya kali. Oke, ini artinya jika A sama dengan, berarti A itu adalah 3,75%. Ingat, tadi saya sampaikan kalau persen itu artinya per 100. Dari itu artinya kali, 4,56. 4,56. Itu yang A. Yang B, 4,56%, berarti 4,56 per 100 dari itu kali 3,75. Oke, kita diminta mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, ataukah mereka itu sama. Oke teman-teman, ini ada pecahan. Di sini juga ada bilangan biasa sebenarnya, tapi boleh kita jadikan ini pecahan. Yaitu kita ganti menjadi per 1. Ini berarti per 1. Kalau nggak kita buat Pak, boleh juga. Nggak usah dibuat juga nggak apa-apa gitu ya. Lalu kalau kita mengalihkan pecahan teman-teman, caranya ialah kalikan pembilangnya, lalu kalikan penyebutnya. Sehingga ini kalau kita kali berarti 3,75 kali. Ya, kita tulis 3,75 kali 4,56 per 100 kali 1, 100. Nah, itu yang A. Lalu kita lihat yang B. Berarti ini 4,56 kali 3,75. 4,56 kali 3,75 per 100 kali 1. Hasilnya adalah 100. Nah, teman-teman nggak perlu kalikan ini. Teman-teman cukup bandingkan. Lihat, 3,75 kali 456. Di bawahnya sama-sama 100 ya. Berarti nggak mengaruh. Berarti kita bandingkan yang di atas. Lihat yang di atas, 375 kali 456. Sedangkan di sini 4,56 kali 3,75. Berarti kan sama. Kenapa sama? Karena dalam aturan perkalian, 2 dikali 3 itu sama saja dengan 3 dikali 2. Sama-sama 6. Berarti ini juga sama begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya A dan B itu adalah sama. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir jika melihat bilangannya, aduh ada koma nih, 3 lagi bilangannya, 375 kali 456, lama dong ngalinya. Ya teman-teman nggak usah pikirkan itu, karena sebenarnya si pembuat soal itu sudah memikirkan. Dia hanya perlu, apakah kita bisa melogikakan ini gitu. Apakah nalar kita jalan ketika melihat soal seperti ini. Oke teman-teman,
Bahkan sebenarnya ini nggak perlu teman-teman tulis begitu ya. Teman-teman lihat saja 375 kali 456. Kalau di sini 456 dikali 375. Oh, cuma dibalik saja kan posisinya. Oh, berarti sama jawabannya C. Nah, paling 5 atau 10 detik selesai ini soalnya ya. Baik teman-teman, demikian kita coba lanjut pada soal terakhir pada video kali ini. Jika nilai X terletak antara Y dan Z, sedangkan Z itu kurang dari X, maka di sini kita hanya perlu logika saja teman-teman. X terletak antara Y dan Z. Misalkan Y-nya di sini, Z-nya ada di sini. Lalu dikatakan X itu di antara. Nah, berarti ada di tengah-tengah. Lalu ada keterangan lain, kalau Z ini lebih kecil dari X. Nah, ini yang lebih kecil. Nah, kalau ini kecil, berarti yang X itu adalah sedang. Nah, kalau X itu sedang, berarti Y itu adalah besar. Begitu ya teman-teman. Ya, kenapa? Ya, X nggak boleh di sini ya. X nggak mungkin lebih dari Y. Karena sudah disebutkan bahwa X itu antara Y dan Z. Dan Z itu lebih kecil dari X. Nah, Z lebih kecil dari X, berarti X-nya lebih kecil dari Y. Kita lihat kuncinya. Iya, jawabannya adalah B. X kurang dari Y atau X lebih kecil dari Y. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang kemampuan numerik perbandingan kuantitatif. Selanjutnya, pada video berikutnya kita akan masih membahas tentang kemampuan numerik perbandingan kuantitatif untuk beberapa contoh kasus soal yang lainnya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.